Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata kuliah pengantar administrasi publik. Sebelum kita melanjut ke materi, saya akan memberikan sedikit pendahuluan mengenai bab yang akan kita pelajari kali ini, bab 1, yaitu pengertian dasar. Tentunya pengertian dasar tentang administrasi publik itu sendiri. Jadi ilmu yang mempelajari proses, kegiatan, dan dinamika kerja manusia dalam hal kerjasama manusia, itu disebut ilmu administrasi. Kerjasama merupakan gejala yang universal dan sudah ada sejak zaman primitif. Saya kurang suka ya kalau disebut zaman primitif. Mungkin lebih pasnya zaman prasejarah. Prasejarah itu sebelum sejarah ditulis. Kalau manusia saya rasa sama saja, manusia dulu dan sekarang. Jadi sejak zaman prasejarah itu sampai zaman modern seperti sekarang ini sudah ada kerjasama. Nah, kerjasama juga merupakan suatu gejala yang dapat ditemui dalam semua bidang kehidupan. Baik itu misalkan politik pasti butuh kerjasama, ekonomi pasti butuh kerjasama, sosial, budaya, bahkan keagamaan, serta pemerintahan sekalipun. Atau bidang yang ringan, bidang hiburan, itu juga butuh kerjasama. Dan dilihat dari sifat dan kepentingannya, kerjasama dapat dibagi dua, yaitu kerjasama untuk tadi saya sebutkan ya, kegiatan yang bersifat privat dan yang bersifat publik. Karena itu, ilmu yang mempelajarinya, yaitu ilmu administrasi, juga mempunyai dua cabang, yaitu administrasi privat atau tadi yang saya bilang kita lebih mengenalnya sebagai administrasi bisnis dan ilmu administrasi publik. Jadi di bab ini nanti yang dimaksud dengan ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial. Seperti misalkan ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, sosiologi, dan seterusnya. Karena kita menyadari bahwa persoalan-persoalan publik ini semakin lama semakin kompleks, terutama di era-era yang semakin modern seperti ini, maka diperlukan penguasaan atas pengetahuan ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan proses yang berlangsung dalam institusi atau organisasi publik tersebut. Tentu saja harapannya adalah bahwa dalam bidang administrasi publik ini berkembang suatu wawasan yang lebih luas dan tersedia landasan yang lebih berguna bagi tercapainya tujuan organisasi publik yang lebih efisien dan efektif. Jadi administrasi itu adalah sebuah istilah yang generik ya, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian nanti akan Anda pelajari 3 unsur pokok dari administrasi. Nah, 3 unsur tersebut juga merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan itu termasuk dalam administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang nanti akan Anda pelajari, kita bisa mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses saya rasa. Jadi proses tata usaha dan pemerintahan atau administrasi publik. Namun sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang yang salah satu diantaranya adalah yang kita pelajari saat ini, administrasi publik. Semua definisi mengenai administrasi publik itu
bisa dibagi dalam dua kategori. Pertama adalah definisi yang melihat administrasi publik terkait aktivitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi publik meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Baik, saya rasa itu pengantar untuk chapter pertama ini, pengertian dasar administrasi publik. Silahkan diikuti materinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.